والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة على من صلى الصالح وعلى من كتب الكتب بيد هداية حجة الإسلام أبو حامد بن محمد بن أحمد الغزالي ولعادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahli kiram wal muhtaram, para asatidz, para asatidzah, para sesepuh, para pinisuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul bait Bapak Yoga Sugama beserta keluarga besarnya. Dari doa mudah-mudahan selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dalam kehidupannya. Dan para sesepuh, alhamdulillah, Bapak Haji Agus, Bapak Untung, dan Pak RT di wilayah sini, Bapak Simon. Dari doa dan buat kita semuanya, mudah-mudahan selalu kita mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Majlis Tikian dan Surat Al-Karimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setiap malam Sabtu kita masih istiqamah, yaitu keliling majlis kita dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh seorang ulama besar, yaitu Hujjat Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji dan mempelajari dan perdalam kitab ini, mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak sekali, ya, sedikit tanya mukadimah, banyak sekali orang yang membicarakan tentang ulama dunia, ya. Ulama dunia, ulama akhirat, apalagi bilang, ya, pokoknya ulama duit kan gitu, ya.
Apakah kita bisa membedakan mana itu ulama yang hubbud dunia atau ulama yang tidak hubbud dunia? Bagaimana cirinya ulama yang dunia dan ulama yang akhirat? Tahu nggak cirinya? Susah kan? Kita tidak bisa melihat dari zahirnya saja. Ya. Guru-guru saya pernah berkata, cara membedakannya, kalau ulama yang bukan hubbud dunia, ya, ulama akhirat adalah ulama-ulama yang mau mengkaji kitab yang dikarang oleh Hujjat Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Itulah ciri-ciri ulama akhirat. Nah, kalau ada ulama yang tidak mau mengkaji kitabnya Imam Ghazali, itu berarti ulama apa? Ulama dunia. Itu gampang bedanya. Kenapa? Di dalam kitab Imam Al-Ghazali ini banyak sekali larangan-larangan, banyak sekali peringatan-peringatan. Ya. Mau berbuat begini dilarang. Begitu ngaji, wah berat nih ngaji kitab ini nih. Ya. Banyak larangannya. Ya. Mau korupsi dilarang nggak dalam kitab Bidayah Hidayah? Dilarang. Nah, kira-kira kalau orang yang mengkaji kitab ini, kira-kira dia hubbud dunia tidak? Pasti tidak hubbud dunia. Nah, itulah untuk membedakan mana ulama dunia dan mana ulama akhirat. Ya. Jadi ulama yang mau mengkaji Imam Al-Ghazali, itulah cirinya ulama akhirat. Dan ulama yang tidak mau mengkaji atau membaca karangan Imam Ghazali, itu adalah ulama dunia. Ini hanya sekedar mukadimah saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah sama-sama kita membahas tentang bagaimana caranya kita menghindar maksiat. Ya. Apa kemarin di antaranya? Ya. Yang pertama kita bahas masalah apa? Menjaga apa? Mata. Dan sekarang kita masuk kepada hifdzul uzun, yaitu menjaga telinga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dama wa nafa fid din wa dharin amin. Qala wa ammal udhunu fahfazha an tusghiya biha ilal bid'ati aw wil gibati awil bakhshi awil khawdi fil batil aw ila dhikril musawwi nas fa innama khuliqat laka litasma'a biha kalamullah ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha ilal mulkil muqimi wan na'imi ad-daimi fi jiwari rabbil alamin. Fa idza asqaita biha ila syai'in minal makarihi sara ma kana laka alaika wanqalaba ma kana sababu fawzika sababu halakika wa hadha ghayatul khusrani wa la tazunnu annal isma yukhtassu bihil qail dunal mustami fa fil khabari annal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul muqtadin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang memegang kitab enggak?
Ada, ya arti dulu deh. Wa ammal udhunu, dan adapun telinga, fahfazha, maka jagalah telinga. Itu domir kembali kepada telinga. Apa yang jaga? Yaitu telinga. Antusgia, dari mendengarkan, biha dengan telinga, ilal bid'ati, kepada perkara bid'ah. Awil gibati, atau kepada gibah, pergunjingan. Awil fahsya, atau kepada kata-kata kotor. Awil khadi, atau kepada obrolan fil batili, yang batil. Aw ila dzikril musawwi, atau kepada menyebutkan kejelekan an-nasa, manusia. Fa innama, maka sesungguhnya, khuliqat, diciptakannya kuping itu, laka, untukmu, litasma'a, agar kamu dapat mendengarkan, biha, dengan telinga, kalamullahi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnati rasulillahi, dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatal awliyai, dan hikmah para wali. Wa tatawassala, dan sampailah, bi istifadati, dengan memperoleh al ilmu, biha, dengan telinga, ila mulkil, kepada pangeran, kepada raja, al mukimi, yang permanen, wan naimi, dan kenikmatan, ad-daimi, yang abadi, fi jiwari, ya, fil jiwari bikaswazin, fil jiwari, di dalam perlindungan Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Nah, jadi kemarin telah sama-sama kita bahas menjaga mata, agar mata ini terhindar daripada berbuat maksiat. Nah, sekarang masuk kepada kita menjaga telinga. Nah, adapun telinga, ya, maka jagalah, kata Imam Ghazali, maka jagalah telinga kita ini dari mendengarkan kepada perkara bid'ah. Ya. Karena apa? Karena dengan kita mendengar dengan telinga, itu pasti akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka akan sulit untuk dihilangkannya, ya. Ataupun akan sulit untuk melupakannya. Jadi kita mendengarkan sesuatu dari telinga. Ketika kita mendengarkan dari telinga, maka akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka itu akan sulit untuk melupakannya, ya. Dan juga akan sulit untuk menghilangkannya. Maka Imam Ghazali, jagalah telinga. Yang pertama dari apa? Dari antusgia, dari mendengarkan dengan telinga ini, ila bid'ati, kepada perkara bid'ah. Nah, di antara perkara bid'ah yang harus kita hindari dari mendengar, ya, dari kita mendengar dengan telinga kita ini, adalah segala apa-apa yang diucapkan oleh golongan-golongan Rafidah. Oleh golongan Rafidah, ya. Golongan Rafidah ini adalah
golongan yang mengingkari dan mencaci para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana golongan Rafidah ini mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana juga golongan Rafidah ini mencaci dan mencela sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga sebagaimana golongan Rafidah ini mencaci dan mencela Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, inilah golongan Rafidah. Kenapa dikatakan ini perkara bid'ah? Karena pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan, ya, bahkan memuji para sahabatnya. Di antaranya pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya baginda Rasulullah SAW mengatakan seandainya imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, ditimbang dengan iman seluruh makhluk yang ada, maka akan lebih tinggi imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi seandainya iman semua hamba, ya, semua makhluk yang ada ditimbang dengan satu orang yang bernama sahabat Abu Bakar Siddiq, maka lebih tinggi imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, itu pujian yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dihilangkan pujian tersebut oleh golongan Rafidah. Ya, mereka membenci para sahabat. Ya, mereka menghina dan mencaci sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan juga bagaimana, ya, ujiannya Rasulullah SAW terhadap sahabat Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Rasulullah SAW mengatakan, seandainya setelah aku boleh, ya, ada seorang nabi, ya, maka Sayyidina Umar lah yang akan menjadi nabi. Itu apa? Artinya pujian baginda Rasulullah SAW kepada sahabat. Begitu juga pujian Rasulullah terhadap sahabat Utsman bin Affan, mengatakan sahabat Utsman bin Affan itu seorang pemalu, seorang yang sangat pemalu. Bahkan malaikat pun malu bertemu dengan sahabat Utsman bin Affan. Inilah pujian-pujian di masa baginda Rasulullah SAW. Dan setelah baginda Rasulullah SAW tidak ada, maka dirubahlah oleh golongan Rafidah dengan mencaci dan menghina baginda Rasulullah, menghina para sahabat. Nah, ini yang dikatakan bid'ah. Jangan sampai kita mendengarkan perkataan seperti itu, kita hindarkan. Kita hindari. Kenapa? Karena kalau kita mendengar seperti itu, kalau kita mempunyai iman yang kuat kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, kira-kira kita kalau mendengar seperti itu marah tidak? Marah tidak? Pasti marah. Makanya kita hindarkan, ya. Kalau ada orang yang ngomong itu, kita hindarkan. Jangan sampai kita mendengarkan. Hadirin jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada juga, ya, satu golongan, yaitu golongan sebagaimana diungkapkan ahlu bid'ah, yaitu yang diucapkan oleh golongan Ibadiyah atau golongan Khawarij, ya. Golongan Khawarij ini mereka membenci dan mencaci maki sahabat Ali radhiyallahu anhu dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal baginda Rasulullah SAW selalu memuji sahabat Ali. Bahkan Sayyidina Hasan dan Husain dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan inilah yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali kafir, Sayyidina Ali fasik, wa na'udzubillah. Nah, kita jangan sampai mengikuti seperti ini. Bahkan jangan sampai telinga kita mendengarkan hal seperti ini, karena ini adalah perkara bid'ah yang tidak ada di masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga perkara bid'ah yang sering kita dengar adalah seperti alat musik seruling, ya, kecapi. Itu juga dikatakan perkara bid'ah. Atau juga di sini awil ghibati, atau kita mendengarkan kepada gibah. Apa gibah itu? Apa gibah? Pergunjingan, omongan-omongan, awil fakhshi atau omongan kotor, ya. Awil khawdi fil batil, atau obor-obrolan yang dilarang, ya, obor-obrolan yang dilarang. Nah, seperti contohnya, ya, omongan-omongan kotor atau pergunjingan seperti menyebarkan rahasia istrinya, atau juga menyebarkan rahasia suaminya. Artinya apa? Artinya dengan menceritakan masing-masing daripada keduanya, daripada suami istri, berupa detil-detil ketika berhubungan suami istri. Nah, itu termasuk perkataan kotor. Kalau ada orang ngomong seperti itu, kuping kita jangan sampai mendengar. Ini adalah perkataan kotor. Ya. Contoh misalnya ada sebelah kita nih lagi ngomongin, ya, tentang persubuhannya dia dengan istrinya. Udah, kita jangan dengerin. Ya. Itu tidak diperbolehkan, ya, menurut Imam Al-Ghazali. Coba kalau ulama dunia, ya ulama akhirat, ya, nggak mau seperti ini. Kemudian juga seperti misalnya oboran secara batil, ya, mengadakan perbicaraan bukan pada kenyataannya, ya. Apa kalau kita bilang ngerumpi, ya, ngerumpi, ya, orang ngerumpi itu lagi ngerumpi, ya udah jangan dengerin. Atau misalnya kita lagi kumpul nih, ya, berempat berlima, ya. Di situ sebelah sana misalnya, mohon maaf nih, ya, Fadil sama Oki lagi bisik-bisik. Nah, itu kita pun jangan sampai kita mendengarkan apa yang dibisikin. Itu termasuk juga kita menjaga telinga kita. Atau juga misalnya satu rumah ada tamu nih, di rumah kita ada tamu, temannya bapaknya, ya, bapaknya temannya. Ini istri, anak yang juga tidak boleh mendengarkan obrolan tamu bapaknya. Atau juga istrinya ada tamunya juga, itu pun tidak diperbolehkan, ya. Kita menjaga telinga juga, jangan sampai kita mendengarkan obrolan orang lain, ya. Ini termasuk hifdzul uzur. Ya. Au ila dzikr musawwi an-nas fa inna ma khuliqta. Karena apa? Karena sesungguhnya telinga ini diciptakan untuk kita, ya, litasma'a biha kalamullah, ya, karena agar kita ini mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga telinga ini untuk mendengarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hikmatul awliya, ya, hikmah para wali. Nah, kenapa? Kalau sudah seperti itu, wa tatawassalu, ya, wa tatawassalu, maka kita akan dapat mencapai dengan sebab memperoleh ilmu, ya, dengan telinga tersebut, ya. Dengan kita mendengarkan firman Allah, dengan kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mendengarkan hikmah para aulia, maka akan tercapai, ya. Dengan telinga tersebut kita dengarkan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan dari siapa? Kenikmatan dari Raja yang permanen, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sekarang ini kita duduk di majlis, ya, sama saja kuping kita ini sedang mendengarkan apa? Hikmatul awliya,
ya, hikmahnya para wali yang dikarang oleh kitab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, dengan ini ya, dengan kita mendengarkan hikmah para wali ini ya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Fa idza asghaita biha ila syai'in, maka ketika kamu mendengarkan biha dengan telinga kamu ila syai'in, kepada sesuatu, min makarihi, dari perkara-perkara yang dilarang, soro makana, maka beralihlah dari apa yang mulanya ya. Soro maka beralihlah dari apa yang mulanya ya, domir yang simpan nih. Soro maka beralihlah dari yang mulianya bermanfaat laka bagi kamu, alaika menjadi perkara yang tidak bermanfaat ya. Jadi ketika kita mendengarkan dengan telinga kita ini dari sesuatu yang dilarang ya, yang tadinya itu menjadikan manfaat ya, maka akan beralih menjadi madharat ya. Dengan sebab maka nasabul fawzika, dengan sebab maka apa yang tadinya kita dengan tersebut sababun, penyebabnya fawzika, keberuntungan, bisawabi, dengan dapat faala, sababu halika, dengan sebab kehancuranmu. Artinya apa? Yang tadinya nih ya, ketika kita mendengarkan dengan telinga ini sesuatu dari perkara ya yang beralih dari apa yang mulia bagi kita, maka menjadi berubah menjadi perkara yang jelek ya, perkara yang jelek, dan menyebabkan kita hilang mendapatkan pahala, dan juga ini menyebabkan kita akan mendapatkan kehancuran. Wa hadza qayatul khusran, dan ini adalah puncak kehancuran. Wala tazunnu, dan tidak disengaja, tidak menyangka, annal isma, bahwasanya pendengaran itu, annal isma, bahwasanya dosa itu, yukhtasu, dikhususkan bihi, dengannya, al-qail, bagi orang yang mengucap, dunal mustami, bukan bagi orang yang mendengar. Fabil khabaru annal mustami'a syarikun qailun, sebagaimana dalam hadis bahwasanya annal mustami'a, bahwasanya pendengaran itu syarikun, sekutu, al-qaila, bagi orang yang mengucapnya. Wa huwa ahadul mughtabina, dan yang seperti, dan yang bahwasanya itu adalah salah satu perkuncian. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita mendengarkan dengan telinga kita ini hal-hal yang tadinya baik ya, tadi kita nih mempunyai kebaikan, kemudian kita mendengarkan hal-hal yang jelek, maka akan menjadi kehancuran buat kita. Maka dari seandainya ada orang yang mengomongkan tentang perkara yang dilarang, maka lebih baik telinga kita jangan sampai mendengarkannya. Artinya apa? Ketika misalnya ada rumpian yang mengunjing orang, yang menghina orang ya, jangan sampai telinga kita mendengarnya.